Hai, Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai transformasi fungsi. Oke, di sini transformasi terdiri atas mengalihkan, membagi, menambah, dan mengurangkan konstanta pada output, pada input dan output. Oke, jadi transformasi ini terdiri dari mengalihkan dan membagi, juga menambah dan mengurangkan konstanta pada output dan input, atau input dan output. Jadi dalam transformasi fungsi ini ada mengalihkan dan membagi, juga menambah dan mengurangkan. Yang mana di sini jika menambah dan mengurangkan konstanta pada fungsi disebut translasi. Yang berarti pergerakan. Nah, tadi transformasi fungsi ini terdiri atas mengalihkan dan membagi, menambah dan juga mengurangkan konstanta pada output dan input. Nah, menambah dan mengurangkan konstanta pada fungsi disebut translasi. Jadi, yang tadi menambah dan mengurangkan pada transformasi fungsi itu disebut translasi atau pergerakan. Selanjutnya, mengalihkan dan membagi konstanta pada fungsi disebut dilatasi, yakni perpindahan. Jika tadi menambah dan mengurangkan pada transformasi fungsi disebut translasi atau pergerakan, maka mengalihkan dan membagi konstanta pada fungsi disebut dilatasi atau perpindahan. Yang mana kedua ini, translasi dan dilatasi,
translasi dan dilatasi dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Nah, translasi dan dilatasi pada fungsi ini dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Jadi bentuk translasi dan dilatasinya dapat berbentuk vertikal maupun horizontal. Translasi atau pergerakan. Di sini ada sebuah faktor yang mana T atau translasi sama dengan ini dalam berbentuk matriks A, B. Yang mana si A ini merupakan pergerakan horizontal. Dan si B merupakan pergerakan vertikal. Nah, pergerakan horizontal dan vertikal ini dapat terjadi secara negatif maupun positif, ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Jika si nilai A ini minus atau negatif, maka akan bergerak ke kiri. Nah, namun jika bernilai positif, maka dia akan bergerak ke kanan. Nah, jika si pergerakan vertikal, si nilainya ini adalah negatif, maka dia akan bergerak ke bawah. Nah, jika si B ini bernilai positif, maka dia akan bergeraknya ke atas. Selanjutnya, di sini ada sebuah notasi. Ada notasi yang mana A adalah X, Y. Kita translasi maka si A, X, Y ini jika ditranslasi akan berubah menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Kita rubah ke dalam bentuk matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks AB ditambah X dan Y. Ditambah matriks X dan Y. Lalu di sini ada sebuah contoh cerita.
garis K dengan persamaan 2x dikurangi 3y ditambah 4 sama dengan 0. Ditranslasi atau digerakkan gitu ya maksudnya. Ditranslasi oleh T sama dengan min 1 dan min 3. Tentukan hasil translasinya. Oke. Di sini dalam contoh ada sebuah garis K dengan persamaan 2x dikurangi 3y ditambah 4 sama dengan 0. Ditranslasi atau digerakkan gitu ya, bergerak. Ditranslasinya oleh apa? Oleh ini, translasi sama dengan min 1 dan min 3. Tentukan hasil translasi. Kita lihat pada faktor di sini, jika si nilai A atau 1 ini min, berarti akan bergeraknya ke kiri, oke? Lalu jika si B atau 3 ini atau vertikalnya ini min, maka akan bergeraknya ke bawah. Oke, di sini mari kita jawab. A X, Y. Kita masukkan si translasinya tadi. Yakni min 1 dan min 3. Ini berubah menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Lalu kita masukkan kembali pada bentuk matriks seperti tadi. X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah min 1 dan min 3. Berarti di sini X aksen, Y aksen sama dengan X min 1, Y min 3. X kurangi 1, Y kurangi 3. X aksen sama dengan X min 1 Y aksen sama dengan Y min 3.
Ini kita pindah ruaskan karena kita membutuhkan X dan Y-nya menjadi X sama dengan X aksen ditambah 1. Lalu ini juga pindah ruaskan menjadi Y sama dengan Y aksen ditambah 3. Jadi garis K sama dengan tadi garis K ini 2X kurangi 3Y tambah 4 sama dengan 0. Jadi K aksennya atau hasil translasinya gitu ya, sama dengan 2. Kita masukkan X-nya, yakni X aksen plus 1. Lalu 3, Y-nya menjadi Y aksen plus 3 tambah 4 sama dengan 0. Sama K aksen sama dengan 2. Kini kita kali 2 kali X aksen 2X aksen ditambah 2 dikali 1 2, lalu 3 min 3 ya, ini tadi min 3. Lalu dikurangi 3 dikali Y aksen sama dengan 3Y aksen. Lalu ditambah, lalu min 3 dikurangi 3 dikali 3 sama dengan 9 ditambah 4 sama dengan 0. Di sini kita akan jumlahkan karena di sini terdapat variabel X dan Y. Kita pisahkan dengan yang punya variabel dan yang tidak punya variabel. Di sini 2X karena X tidak ada, 2X aksen tidak ada lagi, adanya Y. Kita langsung tulis saja 2X. Lalu kemudian di sini 3Y karena tidak ada lagi yang sama, langsung saja kita tulis 3Y. Lalu angka-angka biasanya 2 dikurangi 9 sama dengan min 7. Lalu ditambah 4 sama dengan min 3 sama dengan 0. Jadi hasil dari pergerakan translasi min 1 min 3 pada garis K 2X kurangi 3Y tambah 4 sama dengan 0, yakni 2X min 3Y 2X dikurangi 3Y dikurangi 3 sama dengan 0. K aksen ya.
Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum.